Oke, sebelum mulai pembelajaran daring pada pagi hari ini, kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Berdoa selesai. Baik teman-teman, untuk pembelajaran hari ini materi kita menata sanggul yang akan disampaikan oleh instruktur kita Pak Purwoko SSN, di mana yang sudah mempunyai banyak dalam bidang menata rambut khususnya sanggul. Langsung saja kepada Bapak Purwoko, saya persilahkan. Oh ya teman-teman, sambil menunggu Pak Purwoko, kita foto terlebih dahulu ya. Mohon untuk semuanya menguploadkan videonya. Mbak Sita, Mbak Bita, Mbak Prani. Foto saya. Sinta. Rani, Sinta, tolong untuk absen dibuka dulu sebentar ya. Sudah, Mbak? Diambil dulu, Mbak Les. Sudah? Satu, Ya. dua, tiga. Ada absennya? 1, 2. Jangan lupa sambil nanti mengisi absensinya yang sudah ada di kolom chat ya teman-teman. Baik, terima kasih untuk pembelajarannya. Langsung saja kita mulai. Kepada Bapak Purwoko, saya Pindah, Gon. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, sehat semuanya? Sehat, Pak. Luar biasa. Alhamdulillah. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, jangan lupa untuk mengisi absen yang sudah dibagikan, mengisi di link. Sudah semuanya? Iya, Mas. Ya, Pak. Yang lainnya sudah mengisi semuanya absennya? Takutnya nanti ada yang tertinggal. Oke, sambil menunggu teman yang lagi absen, sebelum pembelajaran hari ini kita buka, kita berdoa menurut agama kita masing-masing. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing, mulai. Selesai. Di sini ada 17 peserta ya. Oke. Ada berapa semuanya? Oke. Sambil menunggu yang lain, saya akan mencoba untuk memaparkan alat dan bahan apa saja yang akan nanti kita gunakan dalam pembelajaran untuk tata rias rambut, terutama untuk sanggul Jawa. Ya. Yang pertama yang harus kita siapkan adalah alatnya berupa sisir sasak, sisir penghalus sasak,
sanggul konde, hairspray, hairnet, jepit hitam, harnal, tentu saja ini yang belum tertulis adalah karet. Bagaimana kita bisa menyanggu kalau tanpa karet, ya. Kemudian untuk bahannya itu model dan ini bahan ajar maksudnya ya. Bahan ajarnya adalah model dan modul atau e-book. Untuk e-booknya sudah dibagikan semuanya? Sudah. Sudah dipelajari? Sudah, Pak. Tetap semangat loh ya, meskipun masih pagi itu harusnya semangat. Ojo-ojo disambil masak nih. Enggak ya? Enggak, Mas. Alhamdulillah, sekarang kita fokus dulu untuk belajar. Nah, di sini alat dan cara penggunaannya yaitu yang pertama adalah sisir sasak, digunakan untuk menyasak rambut sebelum membentuk sunggar atau sebelum membentuk ikatan rambut, ya. Jadi tujuannya untuk menyasak itu adalah membuat tujuannya dalam menyasak rambut adalah membuat lipatan silang agar rambut akan lebih bervolume sehingga kita akan lebih mudah untuk menata rambut, terutama dalam membuat sunggar dan sanggul. Oke, yang kedua adalah sisir penghalus sasak. Ini digunakan untuk merapikan serat-serat rambut agar nanti hasilnya lebih halus. Yang ketiga, sanggul tempel atau konde. Kalau untuk di Solo ini kita lebih mengenalnya konde, konde Jawa, karena kalau untuk sanggul itu lebih ke modern, tetapi kalau untuk sanggul Jawa kita menyebutnya lebih ke konde, ya. Nah, konde ini digunakan untuk tambahan ketika rambut klien itu pendek, ya. Kemudian kenapa saya di sini mengambil konde? Karena konde ini sangat luas karena bisa dipakai untuk acara pagi, siang maupun malam. Karena untuk sanggul modern kita mengenal itu banyak sanggul pagi sendiri, sanggul malam sendiri, sanggul gala sendiri. Tetapi di sini saya memberikan materi sanggul Jawa karena bisa dipakai untuk pagi, siang ataupun malam. Yang keempat adalah hairspray. Hairspray ini digunakan untuk penguat sasakan agar lebih ketat dan lebih rapi. Nah, jadi nanti hairspray ini digunakan untuk merapikan tatanan atau hasil akhir dari sunggar atau tatanan rambut. Yang kelima adalah harnet, yaitu sebagai alat menyatukan dan membentuk sanggul sesuai dengan yang diharapkan. Ya, jadi harnet ini sangat membantu sekali ketika kita membuat sanggul karena rapi dan tidaknya sanggul kita itu nanti pada pemakaian harnet. Gitu. Next. Nah, ya, yang keenam adalah jepit lidi atau jepit hitam, ya. Jepit lidi ini bermacam-macam ukuran, ada yang besar, ada yang kecil. Ini digunakan sebagai penguat dan penjepit rambut ketika dibentuk sanggul ataupun memasang sanggul. Jadi ini sangat penting sekali untuk jepit hitam ini karena kekuatan sanggul itu terletak pada pemakaian jepit. Karena kadang-kadang kita memasang sanggul pun kadang tanpa harnal juga bisa. Tetapi kalau jepit itu harus, ya.
Yang ketujuh adalah harnal sebagai penyatu dan penguat rambut asli dengan sanggul tempel. Nah, yang seperti saya bilang tadi itu, kalau harnal itu bisa digantikan dengan jepit. Jadi pemakaiannya nanti tidak sebanyak jepit. Kalau pemasangan sanggul tempel itu mungkin harnal hanya menggunakan 1-2 saja. Oke. Selanjutnya adalah jepit bebek. Jepit bebek ini sebagai alat bantu membentuk sunggar sementara sebelum dibentuk sanggul. Nah, untuk jepit bebek ini adalah alat bantu saja dalam kita membuat sunggar, apalagi membentuk sunggar. Sebenarnya lebih tepatnya ke membentuk sunggar. Nah, apalagi untuk pengantin Jawa khususnya sunggar ini sangat penting sekali karena ciri khas dari penataan sanggul Jawa adalah terletak di sunggar. Karena di daerah lain kan mungkin juga ada sunggar tetapi bentuknya berbeda. Sunggar Solo berbeda dengan sunggar Jogja, apalagi Jabing Sunda itu sudah berbeda lagi. Next, Mbak. Oke. Sekarang kita masuk ke dalam soal program. Mungkin sebelum kita masuk ke sini ada pertanyaan dari teman-teman? Belum ada, Pak. Yakin? Yang lainnya? Bisa di-unmute dulu. Antara belum, Pak. Tidak ada pertanyaan? Belum. Oke. Kalau tidak ada pertanyaan, sekarang balik saya yang nanya. Boleh? Boleh, teman-teman? Ya, Pak. Iya. Oke. Sekarang tugasnya adalah itu bisa dibaca di screen. Disebutkan macam-macam alat yang digunakan untuk membuat sanggul beserta manfaatnya. Kemudian jelaskan kegunaan sisir sasak. Nanti udah itu aja, itu aja. Nah, nanti untuk bahannya akan saya tambah dengan menggunakan selain yang tadi sudah disebutkan, saya akan menggunakan kardus seperti ini. Ya, seperti ini. Ini adalah kardus bekas untuk dari jepit besar. Ya, ini kita gunakan sebagai alat bantu dalam nanti kita membuat sunggar. Oke. Nah, di sini tujuannya adalah nanti Anda agar dalam pelaksanaannya pembelajaran nanti Anda akan lebih mudah dalam membuat sunggar. Mau nggak belajar sunggar lebih mudah dan cepat? Mau. Nah, karena apa? Kuncinya di sunggar itu adalah hasil sasakan yang bagus. Tetapi untuk pemula, apalagi nyun sewu, kita baru belajar memegang rambut pertama kali, itu pasti kualitas sasakannya itu kurang bagus. Saya saja bisa menyasak dengan bagus, jangka waktunya 2 tahun loh saya belajar menyasak. Nah, apalagi Anda yang baru saja mau belajar sanggul, otomatis nanti hasil sasakannya kurang bagus, kurang sesuai dengan yang kita harapkan. Oleh karena itu, meskipun hasil sasakannya kurang bagus, tetapi bagaimana cara kita membuat sunggar itu dengan lebih cepat dan hasil akhirnya bagus, kita butuh media, kita butuh alat bantu. Nah, di sini saya menciptakan alat bantu dalam pembuatan sunggar dengan menggunakan kardus bekas jepit besar. Jadi teman-teman yang ada di sini, seandainya besok Anda beli
atau mendapatkan kardus seperti ini jangan dibuang. Karena apa? Barang yang kita anggap sepele dan kita sering Suaranya remehkan. putus-putus, Pak. Suaranya Putus-putus. putus-putus. Waduh, sinyalnya kurang stabil itu ya sinyalnya. Ya. Oke, saya ulang ya. Mulai dari mana? Yang paling jelas mulai dari mana tadi? Yang putus-putus. Pemanfaatan kertas bekas cekik gitu. Oke, nah saya ulang ya. Nah, untuk menghasilkan songgar yang bagus, itu kuncinya di kualitas sasakan yang bagus, ya. Nah, kalau kualitas sasakannya kurang bagus, nanti hasil akhirnya juga kurang bagus. Oleh karena itu, saya menciptakan inovasi atau teknik pembuatan songgar yang lebih mudah, yang lebih bagus, dengan menggunakan media ini kardus bekas jepit besar. Jadi teman-teman besok kalau punya kardus seperti ini jangan dibuang. Karena apa? Benda atau barang di sekeliling kita yang kita anggap remeh, kita sepelekan, ternyata bisa untuk membuat suatu mahakarya yang sangat luar biasa. Salah satunya adalah kardus ini. Kardus bekas jepit ini bisa kita gunakan dalam pembelajaran ataupun kita bekerja untuk mempermudah dan mempercepat kita dalam membuat songgar. Meskipun sasakannya sedikit, hasil sasakannya kurang bagus, tetapi nanti hasil akhir dalam pembuatan songgar itu tetap bagus. Seperti itu teman-teman, paham ya? Iya. Nah, untuk memberi gambarannya, di sini nanti akan kami tampilkan video tutorial saya dalam membuat songgar dengan teknik ini, ya, dengan inovasi menggunakan kardus jepit, ya. Nah, nanti diperhatikan step by step-nya, karena apa? Ini sangat penting sekali. Karena nanti ketika Anda kerja, kita kan dikejar oleh waktu. Kalau waktunya nanti habis buat nyasak, karena nyasak itu kan juga sulit. Nah, itu nanti takutnya nggak kekejar. Makanya ini bisa kita gunakan untuk bekerja dalam membuat songgar yang lebih cepat, lebih bagus, dan lebih simetris. Gitu. Sudah siap videonya, Mbak? Oke. Nah, sambil menunggu video untuk ditayangkan, ada pertanyaan sampai sini? Teman-teman? Tidak, Mak. Kira-kira ada yang penasaran nggak bagaimana kardus ini bisa dipakai untuk membuat songgar? Iya, penasaran. Pak. Penasaran? Iya. Nah, besok ke depannya teman-teman harus inovatif dan kreatif, menciptakan kreasi-kreasi yang baru dalam pembelajaran ataupun dalam kita bekerja di bidang kecantikan. Misalkan kalau Bu Yanti kemarin membuat bouquet dengan menggunakan daun waru, tangkai daun waru. Nah, di sini saya membuat songgar dan menggunakan kardus bekas jepit. Nah, mungkin teman-teman besok punya ide lain lagi, bagaimana sih saya untuk meningkatkan kualitas kita dan mempercepat pekerjaan kita, menemukan sesuatu yang baru gitu. Nah, itu bisa digunakan. Makanya kita harus kreatif dan inovatif dalam memanfaatkan benda-benda yang ada di sekitar kita. Yang tujuannya bisa untuk menunjang pekerjaan kita agar lebih cepat dan lebih baik lagi. Sudah siap, Mbak? Oke. Nah, perlu saya informasikan juga saat ini videonya untuk ditayangkan. Untuk rias wajah, saya membuat inovasi memakaikan
mengatur dengan menggunakan sedotan dan sendok makan. Nah, contohnya seperti itu. Terus membuat alis dengan menggunakan sendok makan dan benang. Kemudian membuat paes dengan menggunakan sendok makan, sendok sup, dan benang. Nah, di mana barang-barang ini kan semua ada di sekitar kita. Ya enggak? Semua orang pasti punya sendok. Dari Sabang sampai Merauke yang namanya sendok makan ya seperti itu. Oke. Nah, sekarang kita perhatikan bersama video yang akan diperlihatkan. Tolong disimak baik-baik ya, dipelajari. Kemudian kalau perlu dicatat apa langkah-langkahnya. Silahkan. Nah, di sini kita udah siapkan gelang karet, jepit besar, kemudian harnal, ya, kemudian jepit bebek yang kita gunakan untuk membantu sementara dalam pembuatan songgar, kemudian adalah hairspray. Hairspray di sini digunakan untuk menguatkan dan merapikan tatanan rambut. Kemudian ini ada gunting. Lalu ada lakban. Nah ini dia kardus ya, kardus bekas jepit. Nah, yang nantinya akan kita gunakan untuk membuat contong, ya, contong untuk membantu membuat songgar. Kemudian ada sisir sasak, sisir penghalus, ya. Kemudian ada tusuk konde karena kita masaknya sanggul Jawa, jadi harus memakai tusuk konde. Kemudian ada harnet. Nah, dan yang terakhir ada sanggul Jawanya. Nah, ini sanggul Jawa yang biasanya kita dipakai oleh ibu-ibu untuk among tamu ya. Jadi setelah pembelajaran hari ini, teman-teman semua diharapkan nanti bisa untuk membuat memasang sanggul Jawa. Nah, ini prosesnya, proses dalam pembuatan contong. Ya, jepitnya kita lepas semua, kemudian kita gulung, kita buat kerucut. Nah, dengan ukuran 4 jari lebarnya ya. Jadi lebar bagian bawah itu 4 jari karena lebar songgar soal Jawa itu 4 jari. Nah, untuk merekatkannya kita pakai lakban. Kenapa lakban? Agar nanti ketika waktu kita menarik atau melepaskan contongnya itu tidak nyangkut di rambut. Kalau kita pakai stapler itu juga bisa, tetapi nanti kalau kita tarik itu pasti akan nyangkut di rambut. Jadi susah. Nah, ini bagian sambungannya kita rekatkan dengan menggunakan lakban. Nah, kemudian untuk merapikannya itu kemudian kita gunting bagian tepinya. Nah, itu 4 jari, kita gunting bagian tepinya agar halus, tidak bergelombang. Nah, ini kita buat 2 karena untuk memasang 2 sisi, yaitu sisi kanan dan sisi kiri. Nah, ya. Jadi benda-benda yang ada di sekitar kita itu meskipun sederhana itu ternyata bisa digunakan untuk mendukung pekerjaan kita. Untuk pembuatan contongnya ada pertanyaan? Tidak, Pak. Nah, Pak. Sudah jelas? Sudah. Alhamdulillah. Nah. Oke. Berarti untuk tugas tambahan ya, selain dua pertanyaan tadi, sekarang ada pertanyaan tambahan karena ada bahan tambahannya juga, makanya pertanyaan juga tambah. Apakah fungsi dari contong yang kita buat tadi? Ya. Putus lagi.
Putus lagi cintaku. Putus lagi sinyalnya kita. Oke. Apakah, saya ulang ya, tanya apakah fungsi dari contong yang terbuat dari kardus jepit? Ya. Apakah manfaat dari contong dari kardus bekas jepit? Tadi saya sudah ulang, pasti kalau mendengarkan, memperhatikan pasti bisa jawab. Karena di sini tekniknya aneh, lain dari yang lain. Di mana LKP lain belum tentu menggunakan teknik ini, tetapi keuntungan bagi Anda semuanya di LKP Yanti ini Anda mendapatkan pelajaran dengan inovasi sehingga nanti hasil akhir pembelajaran ini Anda bisa membuat sunggar dengan lebih cepat, lebih mudah dan lebih simetris karena sudah ada tatakannya. Jadi tidak susah dalam membuat sunggar. Ya. Nah, yang perlu diperhatikan juga selain alat bantu itu adalah kita harus mendiagnosa dulu jenis rambut dari model, ya. Apakah normal, apakah berminyak, apakah kering. Nah, untuk pembuatan sunggar ini atau apalagi sasakan yang paling mudah itu adalah rambut yang kering karena sudah rusak atau poros. Tetapi kalau Anda mendapatkan klien yang rambutnya berminyak, itu harus dikramasi dulu ya, agar kadar minyaknya berkurang. Nah, kemudian kondisi rambut tidak boleh basah, ya harus kering. Gitu. Jadi meskipun nanti sesudah dikramasi, itu harus kita keringkan terlebih dahulu agar penyasakannya lebih mudah. Oke, nah sekarang kita lanjut untuk memperhatikan video berikutnya, yaitu bagaimana cara kita membuat sunggar Jawa. Nah ini adalah pelepasan. Nah, langkah pertama dalam pembuatan sunggar adalah kita sisir dulu rambut model agar tidak kusut, sehingga akan mempermudah kita dalam parting atau membuat bagian-bagian pada rambut. Nah, caranya dari tengah telinga mundur 2 jari. Kalau rambutnya itu banyak, itu bisa sampai ke tengah telinga. Tetapi kalau rambutnya sedikit, bisa sampai di belakang telinga, ya. Agar tidak mengganggu, kita bantu dengan menggunakan jepit bebek bagian kanan kiri. Nah, rambut kita bagi menjadi 2, depan dan belakang. Nah, untuk partingnya itu tidak boleh zigzag, harus lurus garisnya. Anda perhatikan garis untuk partingnya itu lurus, ya, tidak boleh zigzag. Kemudian sisa rambut bagian belakang kita ikat dengan menggunakan karet gelang setinggi telinga atas, ya. Jadi kita ukur setinggi telinga atas, kemudian kita ikat dengan menggunakan karet gelang. Itu kita putar searah jarum jam 2 kali, kemudian sisanya kita masukkan jepit hitam untuk menguatkan. Kenapa pakai jepit hitam? Karena pada waktu nanti kita melepas ikatan, itu rambut tidak sakit atau tidak bundet ya. Kemudian sisa rambut kita rapikan, bisa kita kepang, kemudian kita buat sanggul kecil, bisa juga kita masukkan ke dalam harnet. Nah, untuk langkah yang pertama ini, itu kita kepang, kemudian kita buat sanggul kecil, ya.
Ini hanya contoh saja. Ini contoh yang pertama. Nah, perhatikan pembuatan sanggul kecilnya harus pipih, tidak boleh mono. Ya. Harus pipih. Kemudian langkah yang kedua, kita masukkan ke dalam harnet dengan menggunakan jepit hitam. Nah, kita buat sanggul kecil juga. Nah, kalau untuk rambutnya pendek, saya lebih merekomendasikan memakai harnet. Tetapi kalau rambutnya panjang, saya lebih merekomendasikan kita rapikan dengan gigi kepang, karena jauh lebih rapi. Nah, kemudian kita kunci dengan menggunakan jepit besar. Langkah selanjutnya adalah kita menyasak rambut. Ya. Kita rapikan lagi. Kemudian kita ambil bagian depannya, maksimal 2 jari dari pertumbuhan rambut. Nah, rambut bagian yang paling depan, kita tarik lurus ke depan, dan biarkan gigi sisir sasak itu bekerja. Sisir sasak itu kan giginya kan ada panjang, tengah, pendek. Panjang, tengah, pendek gitu kan. Nah, biarkan gigi itu yang bekerja. Ya. Nah, perhatikan juga cara nyasaknya. Yang bergerak adalah pergelangan tangan, bukan lengan. Ya. Kalau pakai lengan nanti capek. Nah, biarkan gigi-gigi pada sisir sasak itu bekerja, mengambil sedikit demi sedikit helai rambut dan membuat lipatan silang, ya, sehingga nanti rambut akan lebih bervolume dan mempermudah kita dalam penataan rambut. Nah, pengambilan 1, 2 ini pengambilan yang ketiga. Sama kita tarik ke depan, kemudian kita sasak. Nah, kalau nyasak tidak harus sampai ke ujung rambut ya, biarkan di pangkalnya saja. Ya, langkah 1, 2, 3, kemudian 1 kanan, 1 kiri. Ini sudah langkah yang pengambilan 1 kanan depan. Nah, sasakannya harus sampai di kulit kepala. Jangan sampai ke ujung rambut. Karena yang kita butuhkan adalah sasakan yang ada di bawah. Nah, setelah penyasakan 1 kanan 1 kiri, 1 kanan kiri kepala, kemudian kita lanjutkan sampai ke belakang. Kita sasak sampai habis. Ingat ya, semua serat rambut kita tarik ke depan, jangan ke atas. Nah, setelah sampai habis,
Kemudian kita kerjakan bagian sampingnya. Yang pertama adalah miring ya, miring. Dari garis sampai ke sasakan yang samping tadi itu. Cara pengambilannya miring. Kemudian sisa rambut yang lain kita tarik, ambil sedikit demi sedikit, dan kita tarik ke depan. Jadi pada intinya, semua penarikan rambut itu arahnya ke depan. Nah, kalau sudah selesai, bagian samping dari depan sampai belakang kita jadikan satu, kemudian kita sasak bareng sampai membuat garis lurus. Jalan terus tapi slow mo. Jalan terus tapi slow mo. Oh, memang pelan video. Ada jangan tahu ngomong. Sengaja. Sengaja slow motion. Nah, kita kerjakan bagian samping kanannya juga sama persis seperti sebelah kiri. Penarikan bagian rambut itu ke depan. Ya. Nah, sama juga bagian bawah dari depan sampai belakang kita jadikan satu dan kita sasak bareng sampai membentuk garis lurus. Langkah selanjutnya adalah kita perkuat dengan menggunakan hairspray dengan jarak 20 sampai 30 cm. Jangan terlalu dekat ya, karena nanti biar hairspray-nya bisa menyebar. Jangan lupa juga bagian rambut di tengkuk kita rapikan juga dengan menggunakan hairspray. Kemudian kita sisir ke atas. Nah, sekarang ada pemasangan kardusnya. Pemasangan kardus itu bagian lakbannya harus pas di bawah. Ya, di atas telinga, persis. Jangan di depannya, jangan di belakangnya. Nah, kemudian kita perkuat dengan menggunakan jepit besar. Yang satu di atas condrong, lubang yang atas. Nah, kalau yang bawah itu dua. Satu disematkan di belakang garis. Yang satunya di depan garis. Ya, garis parting maksudnya. Ketika rambut dipartingkan ada garisnya. Nah, satu kita letakkan di belakang garis dan satu kita letakkan di depan garis agar kuat. Nah, begitu juga kita pasang di sebelah kanannya sama persis, bagian lakbannya itu berada di atas telinga, tadi di bawah ya, di bawah. Untuk penyematan jepitnya sama dengan tadi, bagian atas satu kita sematkan pas di atas telinga. Nah, kemudian kita perkuat dengan menggunakan jepit besar. Ya, satu di belakang garis. Dan satu lagi di depan garis.
Oke. Nah, untuk pemasangannya ini harus simetris ya, kanan kirinya. Baik depan belakangnya, baik bawah atasnya harus simetris kanan kiri. Karena itu nanti yang menentukan sunggar kita itu simetris atau tidak. Kalau dari awal pemasangannya tidak simetris, berarti nanti hasil akhirnya juga kurang simetris. Itu. Nah, kalau untuk bagian atasnya itu diletakkan di depan garis, bukan di belakang garis. Anda perhatikan bagian atasnya, penyematan jepit itu di depan garis. Kalau sudah terpasang simetris, kita rapikan rambut bagian depannya. Nah, agar hasilnya lebih halus, serat rambutnya halus, kita gunakan sisir penghalus. Ya, kita gunakan sisir penghalus agar hasil akhir itu serat rambutnya halus. Ya, tidak ada yang gembel-gembel atau yang menyilang. Jadi nanti terkesan serat rambutnya itu ditata satu-satu begitu. Nah, langkah selanjutnya kita rapikan bagian atasnya dan kita bantu dengan menggunakan jepit bebek. Nah, kemudian kita lanjutkan ke samping sedikit-sedikit, langsung kita bantu dengan bebek. Kemudian bagian contongnya itu kita tarik kencang sampai benar-benar menekan contongnya. Jadi serat rambutnya harus kencang, tidak boleh kendor. Karena kalau kendor nanti hasil songgarnya gampang berubah atau gampang metrek istilah Jawanya. Nah, Anda perhatikan penarikan rambut bagian contong itu harus kencang, ya. Kemudian dibantu dengan bebek. Nah, kemudian dari hasil penataan yang sebelah kiri bisa kita langsung ganti dengan menggunakan jepit hitam agar tidak terlalu banyak jepit bebek yang kita gunakan. Ya, sebenarnya boleh saja kita pakai jepit bebek semuanya dulu baru kita ganti dengan jepit hitam. Tetapi nanti jepit bebek yang digunakan itu akan lebih banyak. Nah, untuk membuat songgarnya, memasang jepitnya bagian contong, itu contong kita tarik, ya, kita tarik dengan menggunakan jari tengah, kemudian baru kita sematkan jepit hitam di belakang contong. Kalau sudah selesai satu sisi, maka kita kerjakan sisi sebelahnya atau sisi kanan. Sama persis, bagian contong harus kencang serat rambutnya. Tidak boleh kendor. Kemudian bisa kita bantu dengan menggunakan jepit bebek. Bagian yang masih kendor harus kita teliti lagi, harus kita kencangkan lagi. Kalau dirasa serat rambutnya sudah kencang semua, baru kita sematkan jepit hitam. Jadi bagian contongnya itu
serat rambut harus benar-benar kenceng, tidak boleh kendor. Agar nanti ketika kita pasang sanggul pun songgarnya menjadi kuat. Karena kalau kurang kencang nanti ketika kita pasang sanggul itu songgarnya akan berubah. Kalau sudah selesai, kemudian kita semprot atau kita pakai menggunakan hairspray sekencang-kencangnya. Nah, jangan lupa kita gunakan topeng agar wajah dari model tidak terkena hairspray. Nah, untuk penyemprotan hairspray, kita jaraknya jangan terlalu dekat, kira-kira 20-30 cm ya. Kemudian kita rapikan dengan menggunakan punggungnya sisir sasak. Nah, kemudian kita koreksi lagi bagian-bagian yang perlu pembenahan. Kalau ada yang masih kurang rata, kita tarik dengan menggunakan ujung sisir sasak. Nah, kemudian kalau sudah dirasa kencang, kita pindah jepit BP yang tadinya membantu untuk menjepit kardus, sekarang kita pindah di atasnya kardus. Ya, berarti hanya menjepit rambut saja. Kardusnya tidak kena jepit BP. Nah, sambil menunggu hairspray-nya itu kering atau kuat, kita rapikan bagian sisa rambut bagian belakang. Bisa kita pilin, bisa kita kepang, kemudian kita sembunyikan di bawah sanggul kecil yang tadi kita buat. Nah, kita kencangkan dengan menggunakan jepit hitam. Nah, kemudian kalau dirasa sudah kuat, kita tarik ya, kita lepas jepitnya bagian bawah kardus satu persatu. Jadi jepit yang di kardus tadi itu kita lepas satu persatu. Kemudian kita tarik pelan-pelan, tangan kanan memegang jepit BP, tangan kirinya menarik pelan-pelan. Nah, seperti itu. Sehingga songgar yang dihasilkan tidak berubah karena sudah dihasilkan dengan kencang. Nah, begitu juga dengan sebelah kanannya. Nah, kita ambil jepitnya satu persatu. Bagian bawah saja. Kemudian tangan kirinya membantu jepit menahan jepit BP, tangan kanannya menarik kardusnya. Nah, jadi hasil akhirnya itu tidak ada kardus di dalam songgar. Kemudian kita rapikan bagian bawahnya rambut dengan menggunakan hairspray, kita semprot, kemudian kita jadikan satu, kita lekatkan kepada dengan songgar agar serat rambut lebih rapi. Kemudian kita bantu dengan jepit bebek dan kita rapikan bagian belakangnya dengan menggunakan jepit hitam. Nah, kita bantu dengan terapkan dengan jepit hitam. Nah, seperti itu hasil akhirnya songgarnya. Jadi kardus yang tadi kita pasang buat tatakan atau buat membantu membuat songgar itu kita lepas ya, kita lepas sehingga hasil akhirnya nanti itu sama sekali tidak ada kardus. Jadi sama persis kalau kita membuat songgar secara manual. Hanya saja hasilnya lebih simetris. Nah, langkah selanjutnya kita pasang kondenya. Konde Jawa. Nah, rumusnya adalah model harus lurus dan bagian bawah harus tengah leher. Jadi model harus benar-benar lurus, tidak boleh tunduk ya, karena kalau tunduk nanti begitu dia lurus nanti kurang naik sanggulnya.
Ya. Karena posisi tunduk sama lurus itu beda. Ketika tunduk kita rasa pas, tapi begitu dia lurus, nanti sanggulnya menjadi ke bawah. Nah, agar pemasangannya pas, model harus benar-benar lurus. Bagian bawah adalah setengah leher. Apabila kita rasa sudah pas, kita sematkan harnal besar untuk memperkuat bagian atas. Kemudian kita sematkan jepit besar di belakang, yang satu di belakang telinga atas, yang satu di belakang sejajar dengan telinga bawah. Jadi kuncinya sanggul, kunci kuatnya sanggul itu terletak di sini. Peletakan jepit di belakang telinga ini. Sehingga sanggul tidak membebani songgar, tetapi justru sanggul itu menyangga songgar. Ya, satu sejajar dengan telinga atas.